triliun. Kita bayar bunga utang aja 373,3 triliun. Itu artinya satu hari kita bayar bunga utang lebih dari 1 triliun. Karena dalam satu hari cuma ada 365 hari. Oke? 1 triliun bos untuk bayar bunga utang saja. Kita bayar bunganya saja 337 triliun. Dan itu dialokasikan dari APBN untuk bayar bunga utang. Yang bayar bunga utang aja itu ngutang lagi karena nggak punya duit, bayarin. Bayar bunga utang aja kita ngutang untuk bayar bunga utang. Bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ini ada berita sebetulnya kemarin Selasa 4 Mei ya, diturunkan di banyak media portal maksud saya ya, yang lain, dan salah satunya diturunkan oleh detik.com dalam kanal Detik Finance. Judulnya, Sri Mulyani sebut utang bertambah 1.177 triliun. 1.177 triliun tahun ini. Seru kan? Nih, sebentar ya. Ini dia. Oke, ada screenshotnya insya Allah ya. Saya bacain aja begini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tahun ini utang pemerintah akan kembali meningkat. Dia memaparkan utang neto APBN akan meningkat 1.177,4 triliun. 1.177,4 triliun. Wis. Dia memaparkan di tahun 2021 pemerintah masih fokus melakukan penanganan COVID-19 menggunakan APBN. Dia memaparkan belanja negara naik 156,5 triliun tahun ini untuk membiayai kenaikan biaya pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pemulihan ekonomi nasional. Untuk 2021 kita fokus dengan COVID. Kita fokus tangani COVID gunakan APBN untuk countercyclical. Belanja negara naik 156,5 triliun. Di mana PEN, pemulihan ekonomi nasional, naik jadi 699,43 triliun atau naik 20% dari anggaran tahun lalu, ujar Sri Mulyani dalam Musrenbangnas 2021, Musrenbangnas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional ya, Selasa 4 Mei kemarin. Jadi menurut keterangan Menteri Keuangan ini, yang biasa disebut Mbak Ani, Bu Ani ini, anggaran kita, sungguh sebelum anggaran, utang kita tahun ini naik 1.177,4 triliun. Setahun. Anda tahu berapa banyak uang itu? 1.177,4 triliun. Itu kalau dibagi setahun, saudara, dibagi setahun, angkanya artinya satu hari kita berutang 3,9 triliun lebih. Satu hari rakyat Indonesia dipaksa berutang sebesar 3,9 triliun lebih. Anda berasa ngutangnya? Enggak berasa. Anda berasa kebagian utang itu, maksud saya kebagian duitnya 3,9 triliun sehari, saudara. Kalau satu pekan kali 7 hari berarti hampir 28 triliun, saudara. Anda kebagian berapa? Dapat jatah berapa? 28 triliun seminggu. Ayo, 7 hari. Ini yang saya maksud, saudara. Nafsu berhutang kita luar biasa besarnya. Dan Anda tahu, ini menurut dia penambahan ini, utang yang begitu besar ini, hampir 700 triliun diantaranya, 699 triliun diantaranya, hampir 700 triliun,
digunakan untuk biaya pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional. Kita nggak pernah tahu bagaimana bentuknya, katanya untuk UMKM. Seperti apa UMKM dapatnya, berapa banyak. Anda pengusaha UMKM punya apa? Konveksi misalnya. Anda punya apa? Punya pabrik tahu misalnya, pabrik kerupuk, UMKM. Anda dapat bagian, dapat fasilitas itu dari 700 triliun itu. Nggak jelas. Nggak jelas uangnya ke siapa, dibagi perusahaan mana, atas dasar apa, berapa jumlahnya. Nggak pernah jelas, saudara. Uang begitu besar, 700 triliun, saudara. Uang kita, uang rakyat Indonesia, dan itu ngutang. Anda harus bayar. Anggaran kita disebut nanti di sini. Setiap bulan, setiap tahun bayar bunganya saja, bayar bunga utang saja itu 373 triliun. Bunga utang saja, belum cicilan pokok. Anda bisa bayangkan nggak sih? Bayar bunga utang 373 triliun lebih. Untuk pemulihan ekonomi nasional 700 triliun. Berarti 1000 triliun lebih, saudara. 1000 triliun lebih, kita nggak tahu uang itu untuk apa, ngapain. Dan ini bos, dan ini. Sementara kita harus membayar, rakyat membayar. Anda mungkin gini loh, maksud saya begini. Saya ingin kita memberi perhatian agak serius dalam soal ini. Soal utang, soal APBN. Meskipun, mohon maaf, meskipun sepertinya kita nggak tersangkut langsung sebagai rakyat. Apa urusannya sih, gue rakyat kecil, gue cuman beli beras liter 2 liter kok. Kalau gue bisa beli tempe tahu sama ikan asin udah bagus kok. Sama itu tuh sambelan supaya mantap sedap makannya. Nggak ada urusannya sama APBN, sama utang luar negeri yang sekian ribu triliun. Iya, sepertinya, saudara. Sepertinya, tapi jangan lupa karena kita utang besar banget, banyak banget, 6.000 hampir 7.000 triliun itu, kita bayar bunganya saja 337 triliun dan itu dialokasikan dari APBN untuk bayar bunga utang. Yang bayar bunga utang aja itu ngutang lagi karena nggak punya duit, bayarin. Bayar bunga utang aja kita ngutang untuk bayar bunga utang. Bayangin, satu. Yang kedua, uang 337 triliun tadi yang untuk bayar utang tadi, kalau dialihkan ke dalam negeri untuk memompa perekonomian, misalnya tadi ada apa ya, memberi bantuan kepada sektor-sektor produktif bangsa Indonesia, rakyat Indonesia misalnya, atau kalau mau ngomong gampang bentuknya BLT lah gitu ya, sehingga rakyat punya duit bisa belanja. Sehingga untuk itu rakyat tidak harus membayar tempe lebih mahal, membayar gula pasir lebih mahal, membayar gas lebih mahal, BBM lebih mahal, walaupun harga di luar negeri sudah jauh lebih rendah. Ini yang saya maksud, saudara. Ini hak kita. Ini hak kita, gitu loh. Saya gimana ngejelasin ya supaya lebih membumi. Tapi ini maksud saya, bagaimana uang segitu banyaknya, bos. 1000 triliun itu atau 700 triliun yang untuk pemulihan ekonomi nasional itu kita nggak tahu buat siapa, perusahaan mana, kenapa perusahaan itu dikasih, alasannya apa, terus berapa banyak dia terima, bagaimana pengembaliannya, kenapa Bang Dullah Po Ani yang buka usaha apa tadi pabrik tempe nggak dapat, kenapa saya sebut kayak enak ya, pengusaha dari etnis tertentu yang gede banget udah bermiliar bertriliun dapat bantuan, kenapa dia dapat ini enggak, gitu loh. Maksud saya itu yang maksud saya. Gimana sih saya di tengah kejengkelan saya kehabisan kata-kata untuk membumikan kalimat-kalimat yang mengerikan ini supaya kita bisa terima, supaya teman-teman yang di level bawah, rakyat bawah ini bisa ngerti bahwa jatah kalian, hak kalian, hak kita rakyat Indonesia itu diambil, disedot, uang kita disedot untuk
membiayai pemulihan ekonomi nasional yang entah siapa pelakunya, tapi tanpa menyebut nama pun kita tahu siapa aja pelaku perekonomian nasional yang dibantu itu. Memang pemulihan ekonomi nasional itu untuk UMKM memang, tapi berapa porsinya dari 700 triliun saudara? Kalau UMKM yang dibantu ada misalnya 1 juta UMKM aja, misalnya 1 juta banyak loh. 700 triliun itu berarti satu UMKM dapat berapa gitu loh. Tapi ini kan enggak begitu gitu loh. Aduh, Masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Saya lanjut lagi deh ya. Sri Mulyani menjelaskan tahun ini defisit APBN mencapai 5,7%. Padahal sebelum COVID itu kita jaga maksimal 3%. Tapi dengan COVID ini pemerintah seenak-enaknya bisa mengubah anggaran, menambah utang tanpa. Undang-undang menyebutkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang COVID ini. Pemerintah boleh mengubah, menambah anggaran, menambah utang tanpa persetujuan DPR. Canggih kan eksekutif kita? Itu mencapai 5,7% yang biasanya dijaga sebelumnya tidak sampai 3%. Dengan begitu utangnya itu akan meningkat 1.774 triliun. Sudah ya? Oke. Sementara itu total bunga utang tahun ini naik 59,3 triliun. Total bunga utang, membuat total bunga utang mencapai 373 triliun. Kita bayar bunga utang aja 373,3 triliun. Itu artinya satu hari kita bayar bunga utang lebih dari 1 triliun. Karena dalam satu hari cuma ada 365 hari. Oke? 1 triliun bos untuk bayar bunga utang saja. Astagfirullahaladzim. Defisit tahun ini 5,7% menyebabkan uang utang neto kita naik. Oke? Sri Mulyani sendiri berjanji akan hati-hati mengelola utang. Ini basi, prudent, hati-hati. Dia berjanji. Sri Mulyani sendiri berjanji akan hati-hati mengelola utang. Emang selama ini nggak hati-hati? Jadi selama ini nggak hati-hati gitu. Ngutang seenaknya, segede-gedenya dengan bunga sangat mahal. Rakyat yang harus membayar selama 20-30 tahun ke depan. Sementara kamu sudah tidak menjabat lagi, entah masih hidup, entah enggak. Ya kan? Ya enggak? Betul enggak? Siapa yang bayar? Kan tanda tangan kamu, yang bayar siapa? Kami, rakyat Indonesia. Aduh. Kekhawatiran terbesarnya adalah tren kenaikan suku bunga global yang bisa berdampak pada jumlah utang yang harus dibayarkan negara. Ya iyalah, pertama bunganya sudah mahal, nanti kalau bunganya naik lagi, utang kita lagi lebih mahal lagi. Apalagi kalau kurs dolarnya naik lagi, maka utang kita dalam rupiah menjadi lebih tinggi lagi. Memang saya harus menyadari bahwa materi-materi seperti ini tidak mudah dicerna, terutama oleh kita sebagian besar rakyat awam, tidak mudah. Tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa ini loh, negara Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Utang kita itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Anda masih ingat kemarin ya, Sri Mulyani seperti lempar anduk nyerah. Dia minta Bank Dunia dan IMF membantu, mensupervisi, mengawasi utang Indonesia. Secara nggak langsung dia mengundang IMF lagi. Anda tahu tahun 98 kita krisis moneter itu menjadi sangat parah dibanding negara-negara ASEAN lainnya yang sudah lebih dulu pulih. Bahkan Malaysia hampir tak tergores sedikit pun juga. Itu karena kita mengundang IMF. Anda tahu begitu gambarnya tuh si Michael Candesu yang dari Prancis tuh direktur eksekutifnya, direktur pelaksananya IMF, tanda tangan LOI, Letter of Intent oleh Pak Harto dalam sebuah meja. Pak Harto yang menunduk itu baca bertanda tangan, sementara Michael Candesunya begini gambarnya, ya kan? Muncul di halaman-halaman depan koran-koran. Waktu itu kan kita belum musim medsos ya. Dan itu, wah, itu sangat menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, khususnya Pak Harto yang selama ini dikenal sebagai tokoh kuat di ASEAN, Asia Tenggara bahkan, sebagai the godfather-nya gitu loh. Tiba-tiba jadi perkulai, tanda tangan dan gini. Ada pasal-pasal Indonesia harus begini, harus begitu, harus jual BCA, harus jual BNI, harus jual Danamon, harus begini. Itu semua ditandatangani oleh Pak Harto. Orang kalau lagi kalut, lagi susah, jualan pasti murah. Betul? Betul nggak?
Anda mohon maaf ya, mohon maaf banget. Anda lagi susah, PHK segala macam, harus makan, harus ngasih anak istri berobat segala macam. Karena nggak punya uang, akhirnya kulkas dijual. Kulkas waktu itu belinya 4 juta. Anda bisa jual 4 juta? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anda bisa jual berapa? 1 juta udah bagus. Anda beli kulkas 4 juta karena kepepet untuk makan, untuk berobat segala macam. Berapa laku kulkas Anda selain karena sudah berumur? Bisa laku 1 juta udah bagus. Mungkin 300.000, 500.000 bisa jadi. Anda mau jual apa lagi? Televisi? Anda beli televisi 2 juta misalnya, karena kepepet Anda jual, bisa laku 2 juta? Belum tentu. Belum tentu. Bisa 300.000, 400.000 udah bagus. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi ketika suasana kalau kita nggak punya uang. IMF dalam LOI-nya, Letter of Intent-nya itu mengharuskan kita menjual BCA, Indosat, Bank Danamon, apa segala macam ini itu yang pasti dengan harga jauh lebih murah. Anda ingat Jokowi ketika mau jadi presiden pejabat pertama atau waktu kampanye presiden pertama, kita akan tebus Indosat, yang dijual oleh Megawati. Kita akan tebus Indosat. Sampai hari ini Indosat entah kemana, harganya udah berapa? Ya berlipat-lipat. Itu yang terjadi, saudara. Dan itu Sri Mulyani Indrawati waktu itu masih cuma anggota Dewan Ekonomi Nasional yang diketahui oleh Profesor Emil Salim, ikut dalam rapat-rapat kabinet yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Menko Ekuin Kwik Kian Gi. Tugasnya dalam rapat itu bolak-balik, bapak-bapak ingat ya, IMF itu dibacakan, kita tanggal sekian, bulan sekian harus jual BCA. Ingat ya, kita tanggal sekian harus jual BNI. Ingat ya, kerjaan Sri Mulyani seperti itu dalam rapat-rapat. Dan karena Kwik rasionalisnya tinggi dan hitung-hitungan ekonominya canggih, dia tahu kalau ini kita jual obral sekarang, kalau kita tunda beberapa bulan kemudian harganya akan lebih bagus. Maka dalam rapat suka agak sedikit ketegangan karena dia harus pelihara kemandirian, kedaulatan ekonomi. Dan apa yang terjadi? Sri Mulyani taktik tuk. Selesai rapat, Kwik Kian Gi masuk ke ruang kerjanya, belum lama duduk, telepon di mejanya berdering. Diangkat dari perwakilan Bank Dunia atau perwakilan Bank IMF di Jakarta. Isinya apa? Maki-maki Kwik Kian Gi, marahin Kwik Kian Gi. Bapak di rapat kenapa begini-begini? Kenapa Bapak tidak patuh pada Letter of Intent IMF? Kenapa Bapak? Siapa yang ngasih laporan hanya dalam tempo sekian menit? Kecuali perempuan bernama Sri Mulyani Indrawati. Itu bukan kata saya. Bukan kata saya. Itu kata Kwik Kian Gi. Aduh, saya ada bukunya. Itu kata Kwik Kian Gi. Kata Kwik Kian Gi. Dan sorry banget, Anda bisa baca di buku saya muak itu. Sri Mulyani Niolip loh. Ada di sini. Jadi perempuan satu ini memang, mohon maaf kalau kata Bambang Susatyo, sebelum menjadi ketua MPR, Sri Mulyani ini memang SPG-nya IMF, Sales Promotion Girls, yang mempromosikan jualan IMF, baik utang, program, dan sebagainya. Ada kata Kwik Kian Gi, ada di buku ini. Bukan kata saya hanya mengulang-ulang dan saya percaya Kwik Kian Gi benar, tidak bohong. Jadi ini ngeri sekali, saudara. Kita bikin utang baru 1.777 triliun, 1.177 triliun lebih tahun ini. Untuk bayar bunga utangnya saja 373 triliun. Gila nggak? Itu kalau untuk rakyat Indonesia, kita nggak sesusah ini. Kita nggak perlu bayar tes swab. Tes swab gratis, mau antigen kayak, mau PCR kayak, karena ada anggarannya. Dari mana? Dari bunga bayar utang tadi. Untuk mengutamakan rakyatnya sendiri, bukan untuk menyenangkan tapi utang kan harus dibayar, nggak bisa kita utang nggak bayar. Iya betul harus dibayar, tapi kan kita bisa diskusi lagi, bisa menego lagi sama tuan-tuan itu. Toh selama ini, selama belasan puluhan tahun kita banyak memberikan keuntungan pada mereka, kok kita bisa bilang, bos gua nggak bayar dulu ya, atau gua bayar segini dulu ya. Lu mau ngemplang nggak bayar utang? Bukan nggak mau bayar. Gua nggak bayar dulu atau gua kurangin dulu uangnya ini untuk rakyat gua dulu, untuk membangkitkan ekonomi rakyat gue dulu, untuk membantu rakyat gue yang terpuruk nih. Banyak rakyat gue yang nggak kerja, nggak punya penghasilan. Kan bisa diskusi begitu. Itu namanya di reschedule, restructuring. Ngeri nggak istilah-istilahnya? Harusnya begitu, tapi kan kita
enggak kita mau disebut good boy, good girl sekarang ya, karena Menteri Keuangannya perempuan. Disayang, dipuji-puji, karena menyenangkan majikan-majikan asingnya si pemberi utang yang dapat. Emang utang itu membantu? Tidak, jangan salah. Disebut bantuan luar negeri, bukan. Utang itu bisnis. Utang itu bisnis. Dan Indonesia memberikan bunga yang sangat tinggi terhadap bisnis para kreditor asing. Itu luar biasa. Rakyat diabaikan, harga-harga dinaikin, subsidi dikurangi, bahkan dihapus. Karena katanya mendistorsi ekonomi, mengganggu perekonomian. Tapi rakyatnya dipajakin. Anda tahu tasbih, sampo, dipajakin saudara. Bukan kata saya, ini kata berita 2 tahun yang lalu. Ngeri saudara. Nah ini saya mencoba membumikan persoalan-persoalan yang agak rumit ini agar kita yang awam paham bahwa kita menaruh perhatian besar terhadap kasus penzaliman Habib Rizik, terhadap Habib Rizik dan kawan-kawan, Munarman dan kawan-kawan, pembunuhan 6 pengawal Habib dan kawan-kawan. Itu penting kita beri perhatian, tapi mohon please, hal itu tidak mengabaikan kita pada hal-hal seperti ini, pada utang yang luar negeri yang sangat dahsyat ini, pada pengelolaan ekonomi yang jeblok, hancur marut begini. Beri perhatian juga, karena ini persoalan kita, ini nasib kita. Jadi saya bilang berkali-kali, problem real Indonesia itu bukan Habib Rizik, bukan Munarman, bukan FPI. Problem real kita itu utang luar negeri yang gila-gilaan, ketidakadilan, hukum yang tebang pilih, hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, tajam ke oposan, lemah lunglai terkulai kepada istana dan gerombolannya. Itu problem utama kita. Jangan dialihkan ke radikal, intolerans, teroris dan sebagainya. Itu semua dagangan. Ingat video saya kemarin sama Rizal Ramli bilang ya, itu dagangan ke luar negeri supaya Barat, Eropa, Amerika memaklumi tindakan keras, kasar, zalim kepada umat Islam, dan di dalam negeri bisa buat dagang, cari sumbangan kepada para Taipanto. Kalau nggak bantu nanti kita jadi Syria, kalau nggak bantu nanti kita di Syam. Ayo sini bantu uangmu untuk memerangi terorisme. Itu yang terjadi ya. Please sedulur melek. Hari ini saya agak serius, tapi maksud saya tema agak serius, tapi buat kita semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya Edi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.